Perjalanan dari Mall Bumi ke Daton ya, patokannya ke Curug Gangsa itu sekitar 242 kilometer ya. Jadi teman-teman bisa lewat tol atau bisa lewat jalan utama ya. Bisa dua opsi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini patokannya ini Alfamart ini ya, itu di sebelah ada gang, ada yang bakar Supoyono. Nah, ini kita lihat lebih detail. Pelangnya emang kecil, cuma kayak tulisan Curug Gangsa, masuk aja ya ke situ ya. Nah, ini previewnya ya. Nah, nih. Lihat Alfamart yang sebelahnya ada gang, ada yang bakar Supoyono, itu ada tulisan Curug Gangsa ya. Oke, sahabat sensitif virus, jadi perjalanan masuk ini dari pinggir jalan besar itu sampai dalam itu kalau dari papan sih 23 kilo ya, tapi kalau dari Google Map itu sekitar 26 kilo ya. Jadi ya sedikit tapi nggak jauh beda lah ya. Jadi untuk jalanan ini macam-macam ya konturnya, dari ada yang bagus, ada yang jelek, lewatin rumah warga, lewatin kebun-kebun dan macam-macam ya jalannya ya. Jadi sebenarnya memang jalan cukup membingungkan buat kita yang baru pertama ke Curug Gangsa. Kenapa yang membingungkan? Kalau di map Google Map itu dia memang memberikan arahan ya, tapi begitu kita coba, udah deh. Kalau jalan besarnya boleh pakai Google Map, tapi kalau memang tempat-tempat gak meyakinkan, mending tanya warga sekitar ya sebelum salah jalan jauh ya, karena kita ketemu itu diarahin ke Google Map yang jalannya buntu. Di situ ada kayak satu jalan tapi aslinya nggak ada jalan di situ, kayak buntu aja gitu ya. Itu kita temuin di Google Map. Jadi kita keluar, kita ambil arah lain, baru nanti mapnya dia nyari alternatif ke jalan yang benar gitu ya. Jadi itu pengalaman kita dengan Google Map mencari ke arah sini ya. Jadi menurut saya petunjuknya masih minim, dan ada pun juga yang ada petunjuk itu jalannya agak papannya kurang jelas gitu ya. Nah, ini jalannya campur dari batu underlah, kemudian ada yang becek-becek dan macam-macam ya. Jadi jangan naik mobil sedan ke sini, usahain naik mobil minibus. Minibusnya pun yang punya tinggi lah ya, isanya ground clearance-nya ya minimal Avanza, Xenia atau Wuling lah ya. Kalau ada di atas itu Pajero atau CR-V akan lebih bagus ya dengan jalan-jalan seperti ini ya. Karena kalau teman-teman naik mobil kecil tuh pasti mentok lah bawahnya istilahnya ya. Oke, ini memang ada beberapa titik yang udah bagus gitu, ada beberapa titik yang perlu mendapat perbaikan jalan ini, tapi lebih baik teman-teman menggunakan minibus atau motor sekalian ya ke sini ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat dari video saya bagaimana jalannya. Nah, ini pertigaan ini nih. Ini teman-teman akan ketemu pertigaan ini ya. Ini ambil kiri ya, jangan kanan, kiri ya. Nah, sampai pertigaan ini map ini masih bener ini. Nanti tapi setelah dari sini ini saya sempat dikasih arah yang salah ya. Jadi dari sini setelah ketemu pertigaan tadi, pokoknya cari aja ketemu pasar di Google Map. Kalau teman-teman ketemu pasar, nah habisin aja pasar itu. Saya kebetulan salahnya pasti pasar, saya belok kanan di situ. Nah, ini harusnya dilurusin aja kanan itu. Nah, di sini map ini yang agak posisinya kurang benar di Google Maps ya. Jadi lurusin aja pasar ini ya sampai habis ya. Jangan belok-belok pokoknya. Oke. Jadi saat masuk ke dalam ini memang di tengah-tengahnya ini cukup banyak ya penduduknya juga di dalam sini. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mau cari minum, makan, Alfamart, Indomaret masih ada kok daerah sini di dalam ya. Oke, banyak perkampungannya, untuk jual-jualan juga masih banyak di sini ya. Dan untuk warga juga masih banyak yang melintas, gak benar-benar sepi, nggak ada orang. Kalau ada pecah ban atau apa, jadi enggak, ini aman kok jalan di sini ya. Dan warganya juga kita ketemu itu cukup ramah-ramah ya. Jadi sebenarnya ke Curug Gangsa ini kalau suasana oke ya, cuman jalan aja di beberapa titik yang perlu mendapat perhatian ini ya. Ya semoga mungkin jalan-jalan di sini bisa lebih bagus lagi nanti ke depannya supaya mendukung pariwisata di Waik Kanan. Kalau Curug Gangsa itu oke banget ya tempatnya ya. Ini boleh teman-teman rekomendasi yang punya waktu luang. Jadi kalau ditanya dari pinggir jalan tadi, waktu saya ke dalam kira-kira butuh berapa? Ya perkiraan saya sih sekitar 1,5 jam ya. Itu karena mungkin saya agak nggak tahu jalan dan saya agak muter-muter. Kemudian saya bawanya juga agak nyantai, menikmati suasana, dan kemudian sambil melakukan recording ya. Oke, itu saya membutuhkan waktu 1,5 jam ya. 1,5 jam itu dengan jarak tadi sekitar 26 kilo kalau di Google Map ya. Kalau dari Papan itu 23 kilo ya. Nah ini lihat nih teman nih, ini jalannya agak-agak banjir-banjir sedikit lah ini ya.
Ini sempat kita ngeliat motor yang ada kerendam terus nggak mau nyala ya lewat sini ya. Oke. Nah memang kondisi waktu jalan kita kesini ini abis hujan. Jadi kalau memang abis hujan tuh ya memang agak kurang disarankan ya, karena beberapa titik itu jalannya memang konturnya tanah-tanah seperti gitu ya. Jadi agak licin gitu ya. Ini aja kebetulan kita hujannya nggak terlalu deras ya, tapi ya lumayan lah gitu. Dan kebetulan hujan itu pagi, ini kebetulan kita posisinya siang. Pas kita kesini masuk ini kita di pinggir jalan tadi kurang lebih jam 1 lah kita masuk ya. Oke. Nah nih teman-teman bisa lihat ya, ini jalannya itu tanah ya di sini ya. Masih sebenarnya daripada tanah gini licin lebih enak teman-teman lihat jalan yang batu-batu adalah gitu kan. Jadi tingkat kepatannya lebih kecil gitu ya. Nah kalau yang bawa motor agak hati-hati ketemu trek yang tadi rutenya ya, jalannya ya. Nah ini ya. Oke, jadi jangan ragu untuk tanya warga siapa yang membangun persimpangan atau perempatan, tanya aja sebelum salahnya makin jauh ya, karena kita di dalam sini kebetulan ada beberapa titik kita nggak dapet sinyal ya. Kebetulan saya pakai Tri dan pakai XL ya, pakai 2 nomor itu. Nah kebetulan kita nggak pakai Telkomsel. Nah memang itu beberapa titik kita kesulitan, bahkan nyampe tempat di TKP-nya pun sama, sinyalnya juga ya nggak bisa internet. Ada juga ya sinyal dikit cukup buat nelpon aja, itu pun pakai XL ya. Di Tri udah banyak nggak adanya, tapi kalau XL masih oke lah, di beberapa titik masih mendapat sinyal ya nomor XL nya di sini ya. Ya jadi memang mayoritas di sini kita nggak ngelihat kayak perbukitan jalannya itu nggak, tapi mayoritas emang rata-rata kebun ya di sini kita lihat ya, kanan kiri gitu ya. Ya pepohonan mayoritas yang kita lihat itu, jadi nggak kayak kita ke arah bukit atau ke arah liwa. Di kanan kiri ya banyak pemandangan yang wah bener gitu kan, entah bukit-bukit atau dataran rendah, dataran tinggi, jalannya nanti enggak. Ini ya seperti ini aja digambar ya, teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini saya kasih beberapa video footage untuk kita bagaimana kesana supaya teman-teman nanti dapat gambaran harus bawa kendaraan apa, kira-kira estimasi waktunya beberapa, karena estimasi waktu itu cukup penting karena terutama yang buat melakukan vlogging ya, karena cuaca itu sangat menentukan hasil kecerahan terhadap recording kita ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti dari sini teman-teman masuk ya ke bawah ya. Nah. Ini jalannya nggak usah khawatir karena ini udah direnovasi ya, jalannya sekarang udah dicor semua semen ya tuh. Kalian bisa lihat dan ada tangganya jadi nggak terjal ya. Ini inovasinya bagus bener ya tuh. Jadi kita jalan juga tenang karena tangganya juga cukup panjang dan lebar ya, jadi nggak terlalu mepet juga ya. Nah teman-teman bisa lihat ya pemandangannya dari sini ke sana ya, itu bagus bener, kita bisa lihat air terjunnya. Memang saat kita datang nih kondisinya ini abis hujan, makanya airnya keruh agak coklat gitu ya. Tapi memang kita punya waktunya kebetulan saat ini, nggak mungkin kita bisa cari waktu lain waktu lagi ya ini ya. Nah di sini teman-teman gak usah khawatir, teman bisa lihat ke bawah. Di sini juga ada yang jualan minuman ataupun seperti warung Indomie gitu atau gorengan ya. Ini ada nih di warung-warung bawah gini. Ini kebetulan pas kita kesini ada satu pedagang yang buka stand di bawah ya. Nah ini yang paling pertama ini kebetulan dia buka standnya ya.
Tuh, teman-teman dari kejauhan aja bisa mendengar ya suara air terjunnya ya. Jadi deras air terjunnya, alirannya bagus ya. Dan ini kalau teman-teman deket dari air terjun, teman-teman bisa ngerasain saljunya ya. Itu sejenis kayak percikan dari air terjun tapi yang halus bener, terkena angin sampai ke kita dari kejauhan. Padahal itu kurang lebih jarak kita ke situ mungkin 30 meteran aja udah kerasa lah, atau 40 meter juga masih kerasa ya. Lihat nih di pinggir sini udah basah semua di bawah ini ya, percikan dari air terjun sampai sini ya. Ini bisa dilihat nih, ini lensa dari action cam saya di sini udah mulai ada fogging ya. Fogging akibat dari em, saljunya air terjun tadi ya. Nah ini memang agak licin ya tadi, teman kita sempat kepleset juga, untuk nggak jatuh ya di sini ya. Nah ini ya, sampai basah gini action cam kita. Tapi inilah seninya dari kita berpetualang ya, kayak terjun Curug Gangsa tuh, bisa lihat derasnya airnya ya. Jadi teman-teman bisa aja ke bawah tapi di pinggir-pinggir ya, jangan sampai terlalu tengah karena berbahaya ya. Utamakan keselamatan ya, kalau bisa mah dari atas aja, nggak perlu ke bawah-bawah kecuali memang ekstrim atau ada mengambil untuk sesuatu gambar yang benar-benar worth it lah, baru kita sana ya. Ada batu-batu gede semua itu di bawah. Nah ini sekarang kita udah lihat sisi atasnya tadi, sekarang kita mau turun ke bawah ya, kita lihat ada apa di bawah sana ya. Oke, kita jalan ke bawah ya. Di, gua ke bawah dulu ya. Itu. Ya. Gua takut licin ya gitu. Nah ini tangga kita tadi ya, kita terusin aja. Ini udah jalan-jalan dari setapak semen ini sampai bawah ya. Nanti kelihatan nih. Oke. Dan tangga semen ini ya untung nggak licin ya, jadi kita bisa berpijak di sini ya, nggak lewat tanah ya. Jadi lebih aman untuk keselamatan. Nah di bawah sini nih ada kayak sejenis pondok-pondokan ya, dan tempat untuk istirahat ya. Tinggal teman-teman aja mau pilih pondokan yang mana kira-kira ya. Apa mungkin mau camping sama keluarga, buka camping di sini, atau mungkin teman-teman mau ya sekedar istirahat-istirahat nyantai sama teman-temannya gitu ya. Bisa ya di sini ya. Oke, nah ini kita bisa lihat aliran sungainya dari Curug Gangsa tadi ya. Nah, oke. Nanti habis ini kita akan liatin sesi dari drone ya untuk view-nya ya. Nah, ini foto-foto kita menggunakan drone ya. Ini saya ada beberapa kasih contoh foto dari Curug Gangsa, mulai dari sisi bawahnya, dari atas atau dari deket, dan dari beberapa view sekitarnya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana Curug Gangsa ini ya. Bagus banget. Ini padahal habis hujan, air agak kecoklatan, tapi ini masih bagus ya. Ini bener-bener wah. Ini benar-benar keindahan alam bener ini ya. Hilang rasa lelahnya ya kita main ke sini nih ya. Teman-teman kalau ke kanan wajib ke sini ya. Kasih waktu lebih dalam travelingnya supaya bisa mampir ke sini ya. Sempetin trip ya. Oke. Nah, tuh bisa lihat sendiri ya.
Nih, ini di sebelah kanan ya, di seberangnya ada sawah seperti ini, bagus ya. Nah, ini dari atas ya. Nah, ini ya. Ini kita ambil menggunakan drone ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini kita view-nya dari atas, kita ngeliat ke bawah. Waduh, indah bener ya di sini ya. Kita lihat gimana aliran sungainya tuh ya. Wah, deras aliran sungainya ya. Tuh, ini aliran sungai dari Curug Gangsanya ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Mantap ya. Mantap. Nah, ini view 2-nya. View 2-nya kita menggunakan drone dari sisi bawah anak sungai. Kita naik menuju ke puncak dari air terjun Curug Gangsa ini ya. Dan bisa lihat ya, ini drone kita ini menembus dari salju-salju percikan air Curug Gangsa ya ini ya. Ini cukup deras ini percikannya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Aduh, gila ini. Hilang lelahnya, teman-teman bisa lihat kayak gini ya. Wajib mampir. Makasih ya udah mampir ke virtual tour lisensi antivirus ya. Nanti kita akan sharing beberapa ekspedisi kita lain-lainnya di channel lisensi antivirus. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang udah mampir ya. Salam adventure lisensi antivirus. Thank you.